Bukan hanya Nico Robin, 6 karakter ini juga bisa membaca poneglyph. Ada yang jadi kru Yonkou, loh. Nico Robin merupakan salah satu karakter yang sangat dicari, baik oleh pemerintah dunia maupun oleh beberapa kelompok bajak laut kuat. Hal ini dikarenakan kemampuan langka dari Nico Robin yang mampu membaca tulisan poneglyph. Poneglyph sendiri merupakan sebuah artefak kuno yang berbentuk batu yang memuat tulisan-tulisan misterius. Poneglyph menyimpan banyak informasi rahasia dari peradaban yang hilang 800 tahun yang lalu. Namun karena tulisan di poneglyph berasal dari 800 tahun yang lalu, tidak banyak orang yang bisa membaca tulisan tersebut. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan khusus dan orang-orang yang berasal dari klan tertentu, yang bisa membaca tulisan-tulisan di batu poneglyph. Selain mengandung tulisan dan informasi yang misterius, poneglyph juga diyakini menjadi kunci utama untuk menemukan harta karun One Piece. Peta Pulau Laugh-Tale, tempat di mana harta karun One Piece berada, terukir dalam 4 poneglyph khusus yang diberi nama Road Poneglyph. Alasan inilah yang membuat Nico Robin dan orang-orang yang mampu membaca poneglyph menjadi incaran oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam cerita One Piece, Oda Sensei sendiri sudah menampilkan beberapa sosok yang dapat membaca tulisan poneglyph selain Nico Robin. Sosok-sosok tersebut bahkan sudah menjadi kru dari bajak laut bergelar Yonkou. Mereka adalah 1. Nico Robin. Nico Robin menjadi karakter pertama yang bisa membaca tulisan poneglyph. Setidaknya, Nico Robin sudah membaca lebih dari 10 poneglyph di mana 3 di antara adalah Road Poneglyph. Nico Robin merupakan keturunan sarjana Ohara yang saat ini tergabung di kelompok bajak laut topi jerami yang baru saja diberi gelar Yonkou baru. 2. Profesor Clover. Profesor Clover adalah sosok yang mati karena bisa membaca tulisan-tulisan poneglyph. Dia dianggap sebagai ancaman oleh Gorosei Saturn, sehingga akhirnya tewas di tangan Chipper Pol atas suruhan Gorosei Saturn. Profesor Clover sendiri adalah mentor Nico Robin. Robin bisa membaca tulisan poneglyph berkat ajaran Profesor Clover. Profesor Clover sendiri ternyata adalah guru atau mentor dari Vegapunk. Dia mengajari Vegapunk tentang rahasia tekad D, kerajaan kuno dan rahasia-rahasia pemerintah dunia yang lain. Hal ini juga yang menjadi alasan Vegapunk sangat berambisi untuk meneliti tentang peradaban dan kerajaan kuno, meskipun dia tahu bahwa dia akan dibunuh jika penelitian tentang kerajaan kuno diketahui oleh pemerintah dunia. 3. Ras Mata 3, Charlotte Pudding. Sosok yang juga bisa membaca tulisan poneglyph adalah Ras Mata 3. Big Mom sendiri pernah memiliki suami yang berasal dari Ras Mata 3. Tujuan Big Mom menikahi laki-laki ras mata 3 adalah untuk mendapatkan kru bajak laut yang dapat membaca tulisan poneglyph. Dalam arc Whole Cake Island, Big Mom sangat mengistimewakan Charlotte Pudding yang merupakan anaknya yang memiliki keturunan ras mata 3. Big Mom memiliki keyakinan bahwa saat kekuatan Charlotte Pudding bangkit, maka dia akan bisa membaca tulisan poneglyph. Setelah Big Mom tumbang di Wano, Yonkou Kurohige memerintahkan Aokiji dan Van Augur untuk menculik Charlotte Pudding. Charlotte Pudding pun dikurung di kapal bajak laut Kurohige. Namun, ada kemungkinan bahwa Charlotte Pudding tidak akan berhasil membangkitkan kekuatannya tersebut. Pasalnya, kekuatan yang dapat membuat dirinya bisa membaca tulisan poneglyph hanya terjadi pada keturunan ras mata 3 murni. Sedangkan, Charlotte Pudding merupakan darah campuran yang membuat peluang dia membangkitkan kekuatannya sangat kecil. 4. Vegapunk. Ada beberapa bukti jika Vegapunk bisa membaca poneglyph. Salah satunya adalah berbagai teknologi baru yang dia ciptakan. Kemungkinan besar bahwa teknologi tersebut dia pelajari dari naskah-naskah kuno dan tulisan poneglyph. Dan untuk mengetahui hal tersebut, Vegapunk tentunya harus bisa membaca tulisan poneglyph. Karena terlalu banyak tahu, Vegapunk dianggap berbahaya dan pengkhianat pemerintah dunia, sama seperti Profesor Clover. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Gorosei Saturn sampai harus turun tangan untuk menangkap dan membunuh Vegapunk di Ehet. 5. Klan Kozuki. Karakter kelima dan keenam yang bisa membaca tulisan-tulisan poneglyph adalah Kozuki Oden dan Kozuki Sukiyaki.
Klan Kozuki sendiri merupakan klan yang diketahui, memahat tulisan-tulisan yang ada di poneglyph. Klan Kozuki merupakan pelayan setia kerajaan kuno yang hancur 800 tahun yang lalu. Selama berabad-abad, klan Kozuki terus-menerus mewariskan kemampuan membaca tulisan poneglyph kepada keturunannya. Bahkan Kozuki Oden sendiri, sudah membaca keempat root poneglyph untuk membantu Roger dan kawan-kawannya menemukan lokasi harta karun One Piece. Itulah 5 orang yang bisa membaca poneglyph, menurutmu bagaimana? Apakah ada lagi yang bisa baca poneglyph selain yang 5 tadi? Coba ditulis di kolom komentar ya.